Sejarah pengantar ilmu hukum. Pertama kali, mata kuliah pengantar ilmu hukum atau PIH diajarkan di Indonesia pada tahun 1924. Ketika Belanda menyelenggarakan pendidikan tinggi ilmu hukum dan mendirikan Rechtshogeschool, Sekolah Tinggi Hukum (RHS) di Batavia, mata kuliah PIH diselenggarakan dengan nama Inleiding tot de Rechtspraak. Selanjutnya pada tahun 1946, istilah PIH digunakan oleh Universitas Gadjah Mada dan berturut-turut pada tahun 1950 sampai 1957 oleh universitas lainnya di Indonesia. Pengertian PIH, pengertian hukum menurut beberapa ahli Plato dalam De Republika pada tahun 345 sebelum Masehi. Menurut Plato, hukum merupakan peraturan-peraturan yang teratur dan tersusun baik yang mengikat masyarakat. Tetapi sesungguhnya, pengertian hukum secara luas adalah abstrak, seperti kata Immanuel Kant, "Noch suchen jene definition, zu ihrem Begriff von Recht." Terjemahan bebasnya adalah, masih saja para ahli hukum yang mencari definisi mengenai pengertian hukum. Norma-norma dan macam-macam hukum. Norma hukum adalah aturan atau peraturan yang mengatur perilaku dan tindakan masyarakat dalam suatu sistem hukum. Macam-macam norma yang dikenal luas ada 4, yaitu: yang pertama, norma agama. Norma agama merupakan aturan-aturan yang dijalankan oleh masyarakat yang sumbernya berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah merupakan aturan-aturan yang dijalankan oleh masyarakat yang sumbernya berasal dari hati nurani seseorang. Yang ketiga, norma kesopanan. Norma kesopanan merupakan aturan-aturan yang menekankan pada perbuatan seseorang untuk menjaga kesopanan, santun, tata krama, dan juga adat istiadat setiap individu. Yang keempat, norma hukum. Norma hukum merupakan aturan-aturan yang dibuat oleh badan penanggung jawab seperti pemerintah yang dikemas dalam bentuk undang-undang. Norma ini memiliki sifat yang memaksa guna menjaga dan melindungi kepentingan masyarakat. Terakhir, kaidah hukum. Kaidah hukum yang berisi perintah gebot sehingga harus ditaati. Yang kedua, kaidah hukum yang berisi larangan verbal. Kaidah ini memuat larangan untuk melakukan sesuatu dengan ancaman sanksi. Yang ketiga, kaidah hukum yang berisi membolehkan atau mogen. Kaidah hukum yang memuat hal-hal yang boleh dilakukan tetapi tidak boleh. Peran dan fungsi hukum. Peran hukum secara sederhana, hukum adalah peraturan berupa norma dan sanksi yang dibuat untuk mengatur tingkah laku manusia. Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa fungsi hukum adalah untuk mengatur tingkah laku manusia, untuk menentukan mana yang dapat dilakukan dan mana yang dilarang. Fungsi hukum. Fungsi hukum menurut Mokhtar Kusumaatmadja adalah alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Kemudian, terkait fungsi sifat hukum, pada dasarnya hukum bersifat memelihara dan mempertahankan apa yang telah dicapai. Fungsi yang demikian diperlakukan dalam masyarakat termasuk masyarakat yang sedang membangun. Hukum dapat juga berfungsi sebagai sarana pembaruan dan penggerak pembangunan, membawa masyarakat ke arah yang lebih maju. Selanjutnya, tujuan hukum. Tujuan hukum merujuk pada 3 teori. Pertama, teori etis. Teori ini menganggap bahwa tujuan hukum adalah untuk mencapai keadilan. Lebih lanjut, teori ini mengajarkan bahwa hukum bertujuan semata-mata untuk mencapai keadilan dan hukum yang dibuat harus diterapkan secara adil untuk seluruh masyarakat agar masyarakat merasa terlindungi. Kedua, teori utilitas. Teori ini menganggap bahwa tujuan hukum adalah untuk memberikan kemanfaatan yang besar atau kebahagiaan yang sebanyak-banyaknya. Teori utilitas dicetuskan oleh Jeremy Bentham dalam bukunya Introduction to the Morals and Legislation. Ketiga, teori campuran. Diterangkan Sudikno Mortukusumo, teori campuran dapat dikatakan sebagai jalan tengah antara teori etis dan teori utilitas, karena teori ini menekankan pada tujuan hukum yang tidak hanya untuk keadilan semata, namun juga untuk manfaat banyak orang. Objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan yang dapat menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi para subjek hukum, oleh karenanya dapat dikuasainya oleh subjek hukum. Hubungan hukum.
Hubungan hukum adalah hubungan yang diatur dan diakui oleh hukum. Hubungan hukum ini pada akhirnya akan menimbulkan akibat hukum tertentu. Di dalam hubungan hukum, hubungan antara dua pihak yang di dalamnya melekat hak pada suatu pihak dan kewajiban pada pihak lainnya. Yang kedua, asas hukum. Asas hukum adalah pikiran dasar yang abstrak dan luas, yang menjadi latar belakang dan ada dalam peraturan konkret setiap sistem hukum yang kemudian menjadi peraturan perundang-undangan dan keputusan hakim. Yang ketiga, ada norma hukum. Norma hukum merupakan kesepakatan yang dibuat oleh seluruh unsur atau yang mewakili masyarakat di wilayah-wilayah tertentu. Norma hukum terbagi menjadi 4, yaitu norma agama, norma hukum, norma kesusilaan, dan norma kesopanan. Yang keempat, filsafat hukum. Filsafat hukum adalah cabang filsafat yang membicarakan apa hakikat hukum itu, apa tujuannya, mengapa dia ada, dan mengapa orang harus tunduk kepada hukum. Sumber hukum formil adalah sumber hukum yang menentukan bentuk dan sebab terjadinya suatu peraturan kaidah hukum. Faktor yang mempengaruhi proses pembentukan peraturan perundang-undang ini dibedakan menjadi 2. Yang pertama, struktur sosial yang mencakup aspek unsur sosial baku sebagai dasar dan konsisten masyarakat seperti sertifikat sosial dan lembaga sosial. Yang kedua, sistem nilai-nilai mengenai apa yang baik dan yang tidak baik buruk. Hukum sebagai kenyataan ideal adalah suatu konsep dalam filsafat hukum yang sering dikaitkan dengan pandangan positivisme hukum, terutama yang berkembang oleh seorang filsafat hukum terkenal bernama Hans Kelsen. Kaidah hukum. Kaidah hukum adalah peraturan yang dibuat atau dipositifkan secara resmi oleh penguasa masyarakat atau penguasa negara. Mengikat setiap orang dan berlakunya dapat dipaksakan oleh kaidah hukum ditujukan kepada sikap lahir manusia dan perbuatan nyata yang dilakukan oleh manusia. Tujuan hukum. Tujuan hukum adalah untuk memberikan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Hukum dalam arti ilmu pengetahuan yang disebut oleh hukum berasal dari bangsa Romawi. Bangsa Romawi menganggap mempunyai hukum yang paling baik dan sempurna bila dibandingkan dengan hukum yang ada dan berkembang di negara-negara lain. Sanksi hukum. Sanksi hukum merupakan ancaman hukum dan menjadi alat pemaksa untuk ditaatinya suatu kaidah, undang-undang, dan norma-norma hukum. Daya kerjanya norma hukum mempunyai 2 daya kerja, yaitu daya kerja atributif ialah kekuasaan atau hak, dan daya kerja normatif ialah kewajiban. Filosofi hukum. Filosofi hukum adalah cabang filsafat yang berkaitan dengan pemahaman, analisis, dan refleksi mendalam terhadap hukum, konsep hukum, serta prinsip-prinsip yang mendasari sistem hukum. Ini melibatkan pertanyaan-pertanyaan fundamental tentang sifat, asal-usul, makna, dan tujuan hukum. Sifat kaidah hukum ada 2 macam, yaitu yang pertama imperatif, yaitu suatu kaidah hukum dapat dalam keadaan berbuat, tidak dapat disampaikan, sifat mengikat dan memaksa. Yang kedua fakultatif, yaitu suatu kaidah hukum yang dalam keadaan kontrak dapat disampaikan dengan perjanjian oleh para pihak, sifatnya mengatur dan menambah. Yang selanjutnya, kaidah hukum adalah peraturan yang dibuat atau yang dipositifkan secara resmi oleh penguasa masyarakat atau penguasa negara, mengikat setiap orang dalam berlakunya dapat dipaksa oleh kaidah hukum, ditujukan kepada sikap lahir manusia atau perbuatan nyata yang dilakukan manusia. Selanjutnya ada konsideren, adalah memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan perbuatan keputusan.